Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang Sensei yang akan menemani kalian untuk membahas pelajaran bahasa Jepang pada bab 6. Sebelum dimulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dan juga berdoa supaya pandemi ini agar cepat hilang, cepat usai, dan supaya kita kembali beraktivitas sebelumnya yang normal dan kembali beraktivitas di sekolah lagi. Diingatkan kembali dari saya, selalu jaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, dan selalu pakai masker apabila keluar rumah. Oke? Ya, mari kita lanjut ke bab bahasan sekarang, yaitu bab 6. Nah, Tono-san no enpitsu desu ka? Apakah itu pensil milik Tono? Pada bab ini kita akan membahas tentang materi kepemilikan suatu benda dalam bahasa Jepang. Kita masuk ke kotobanya, kosakatanya. Saya akan menyebutkan kotobanya dalam bahasa Jepang dengan artinya ya. Hong, buku. Noto, buku catatan. Jiso, kamus. Kyokaso, buku pelajaran. Monosashi, penggaris. Enpitsu, pensil. Borupen, atau juga bisa peng, yaitu pulpen. Tokei, jam. Kabang, tas. Keshigomu, penghapus. Dan yang terakhir, fudebako, tempat pensil. Masuk selanjutnya ada kotoba kosakata lagi, yaitu kore, ini. Sore, itu. Are, itu juga. Tetapi bisa dibedakan dari gambar yang ada di PowerPoint ini ya. Untuk sore dan are sama-sama artinya itu, tetapi kondisinya sore itu pada saat pembicara menunjuk benda yang ada di dekat lawan pembicara. Itu menggunakan sore. Apabila benda tersebut jauh dengan pembicara dan lawan pembicara, maka memakai are. Oke, bisa dipahami? Next. Nan desu ka? Nan desu ka? Apa ini? Atau apa itu? Lalu ada dare, siapa? Oke, next. Ya, di sini ada bumpo, yaitu pola kalimat untuk menyatakan kepemilikan benda. Kuncinya itu pola strukturnya kore atau sore atau are, disambung wa karena partikel ya. Lalu disambung kata benda orang, disambung partikel no, disambung kata benda, nama benda, lalu diakhiri des. Contohnya dalam struktur pola kalimat bahasa Indonesia yaitu kata tunjuk, lalu disambung kata benda, milik, kata benda orang. Contohnya, itu tempat pensil milik Tanaka. Dalam struktur pola kalimat bahasa Jepang, kore atau sore atau are wa karena subjek ya, wa, kata benda orang no, kata benda des. Contohnya, sore wa Tanaka-san no fudebako des. Sore wa Tanaka-san no fudebako des. Bisa juga kore wa Tanaka-san no fudebako des. Dan juga bisa are wa Tanaka-san no fudebako des, yaitu tempat pensil milik Tanaka. Lalu dalam pola kalimat tanyanya ya, sama, subjek selalu di awal dan menggunakan partikel wa, kore atau sore atau are, wa. Dare no, kata benda, nama benda, lalu diakhiri des ka ya, jangan lupa ka-nya di akhir. Itu sebagai penunjuk kalimat tanya. Dare no, punya siapa? No, kepemilikan ya, dare, siapa tadi. Oke.
Contohnya misalkan seperti kalimat yang di atasnya ya. Sorewa diganti aja menjadi Dareno. Nama orangnya, kata benda nama orangnya diganti saja menjadi Dareno. Sorewa Dareno furebako desu ka? Kata bendanya boleh yang lain ya. Ini saya ambil dari contoh yang di atasnya. Sorewa atau korewa atau arewa Dareno furebako desu ka? Dareno kabang desu ka? Juga boleh. Tergantung kata bendanya nanti apa yang kalian ingin buat ya. Oke, next. Masuk ke bumpo lagi, pola kalimat dalam menyanggal kepemilikan benda. Kuncinya struktur pola kalimatnya kore atau sore atau are disambung wa karena subjek ya. Disambung kata benda orang, lalu disambung no, disambung kata benda nama benda, disambung dewa arimasen. Nah ini perlu diingat dengan dewa arimasennya untuk menyanggal ya, atau untuk membuat kalimat negatifnya ya, negatif. Menyanggal kepemilikan benda itu pasti negatif ya. Ini negatifnya dewa arimasen. Struktur pola kalimat bahasa Indonesianya yaitu kata tunjuk, bukan kata benda atau nama benda, milik kata benda nama orang. Contohnya, ini bukan kamus milik anak. Kata tunjuknya ini bukan ya, kata benda nama bendanya kamus, kata benda nama orangnya anak. Ini bukan kamus milik anak. Lanjut ke struktur pola kalimat bahasa Jepangnya. Kore atau sore atau are, wa subjek ya. Kata benda nama orang no, kata benda nama benda dewa arimasen. Perlu diingat ya, karena kalimat negatif bukan dan menyanggal kepemilikan ya, karena menyanggal kepemilikan yaitu bukan negatif. Contohnya korewa anasan no jiso dewa arimasen. Korewa anasan no jiso wa dewa arimasen. Ini bukan kamus milik anak. Bisa dipahami? Ya, materinya cukup sampai segitu aja. Karena sebelumnya pada bab 6 ini lanjutan dari bab 5 ya. Bab 6 ini hanya menonjolkan kepemilikan pada barang tersebut, kepemilikan pada barang tersebut. Tugasnya bisa kalian upload seperti biasa, dikerjakan di buku tulis, selalu upload seperti biasa, lalu share di Google Classroom. Nanti di sana sensei akan nilai tugas kalian masing-masing. Ya, cukup sekian materi bab 6 ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak semua materi yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambatte kudasai.